Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan memenuhi tugas yang berjudul tsunami. Disusun oleh yang pertama ada Nurlela Siska Suryantika, yang kedua ada Desi Laila Sofiatinisa, yang ketiga ada Muhammad Fikri Fauzian, yang keempat ada Amanda Nurkira, yang kelima ada Ahmad Dawani Maswadi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela Siska Suryantika. Saya akan menjelaskan materi tentang tsunami. Yang pertama adalah terminologi tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Sehingga tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. Istilah ini pertama kali muncul di kalangan nelayan Jepang karena panjang gelombang tsunami sangat besar pada saat berada di tengah laut. Para nelayan tidak merasakan adanya gelombang ini, lautan yang dalam. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada pada jauh di tengah lautan. Namun, begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya akan bergerak cepat. Ini akan semakin membesar. Tsunami juga sering dianggap sebagai gelombang air pasang. Hal ini terjadi karena pada saat mencapai daratan, gelombang tsunami lebih menyerupai air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Berikut adalah contoh tsunami. Cek video berikut. Kedua adalah penyebab tsunami. Tsunami dipicu oleh bermacam-macam gangguan berskala besar terhadap air laut. Misalnya gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau tumbukan benda langit. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut, di mana gelombang terjadi, di mana kecepatannya biasa mencapai ratusan kilometer per jam. Apabila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi berkurang, lebih 50 km per jam. Energinya sangat merusak di daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi gelombang tsunami hanya beberapa senti sehingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai tinggi, gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan menyerap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter, bahkan bisa beberapa kilometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan mengenai beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu longsoran lempeng bawah laut atau undersea landslide. Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesar atau fault. Sebagai contoh, di sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan lingkaran api atau ring of fire, lempeng samudra yang lebih padat menunjang masuk ke bawah lempeng benua.
Proses ini dinamakan dengan penunjaman atau subduction. Gempa subduksi sangat efektif membangkitkan gelombang tsunami. Itu gempa bumi bawah laut atau undersea earthquake. Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi equilibriumnya. Berikut ini adalah beberapa persyaratan terjadinya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi. Pertama, gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal sekitar 0-30 km. Kedua, gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Ketiga, gempa bumi dengan pola sesar naik atau turun. Tidak semua gempa menghasilkan tsunami. Hal ini tergantung beberapa faktor utama seperti tipe sesaran atau fault type, kemiringan sudut antar lempeng atau deep angle, dan kedalaman pusat gempa atau hypocenter. Yaitu aktivitas vulkanik atau volcanic activities. Pergeseran lempeng di dasar laut selain dapat mengakibatkan gempa juga seringkali menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Kedua hal ini dapat menggoncangkan air laut di atas lempeng tersebut. Demikian pula meletusnya gunung berapi yang terletak di dasar samudera juga dapat menaikkan air dan membangkitkan gelombang tsunami. Saya Amanda Nafira. Saya di sini akan melanjutkan penyebab tsunami. Yang terakhir ada tumbukan benda luar angkasa atau cosmic body impacts. Tumbukan dari benda luar angkasa seperti meteor merupakan gangguan terhadap air laut yang datang dari arah permukaan. Tsunami yang timbul karena sebab ini umumnya terjadi sangat cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang jauh dari sumber gelombang. Sekalipun begitu, apabila pergerakan lempeng dan tabrakan benda luar angkasa keluar cukup dahsyat, kedua peristiwa ini dapat menciptakan mega tsunami. Dan ada karakteristik tsunami. Perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari ombak ke laut biasa. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat merambat lintas samudera dengan sedikit energi berkurang. Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga lebih dari 1 jam. Panjang gelombangnya sangat besar, antara 100-200 km, bandingkan dengan ombak laut biasa di pantai, selancar seperti surfing, yang mungkin hanya memiliki periode 10 detik dan panjang gelombang 150 meter. Karena itulah, pada saat masih di tengah laut, gelombang tsunami hampir tidak nampak dan hanya terasa seperti ayunan air saja. Bisa kita lihat contoh gambar ombak tsunami. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi dan tsunami. Apa sih yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami? Gempa bumi merupakan salah satu penyebab terjadinya tsunami. Gempa bumi itu bisa disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain yang pertama adalah letusan gunung berapi, tuburan meteor, ledakan tanah seperti uji nuklir, dan keempat, pergerakan kulit bumi. Gempa bumi sering terjadi karena pergerakan kulit bumi atau disebut gempa tektonik. Berdasarkan seismologi, gempa tektonik dijelaskan oleh teori lapisan tektonik. Teori ini menyebutkan bahwa lapisan bebatuan terluar yang disebut litosfer mengandung banyak lempengan di bawah litosfer. Di bawah litosfer ada lapisan yang disebut atenosfer. Lapisan ini seakan-akan melumasi bebatuan tersebut sehingga mudah bergerak. Kekuatan atau magnitudo gempa biasa dinyatakan dalam skala Richter 8 atau skala lain yang merupakan pengembangan skala Richter. Gempa diukur dengan alat yang disebut seismograf. Kenaikan 1 unit magnitudo misalnya dari 4,5 ke 5,6 merupakan 10 kali lipat kenaikan besar gerakan yang terjadi di permukaan tanah, atau 30 kali lipat energi yang dilepaskan. Jadi gempa berkekuatan 6,7 skala Richter menghasilkan 100 kali lipat lebih
besar gerakan permukaan tanah atau 900 kali lipat energi yang dilepaskan pada gempa berskala 4,7. Gempa besar berskala 8 atau lebih secara statistik terjadi rata-rata 1 kali tiap tahun di dunia. Gempa berskala sedang 5-5,9 terjadi rata-rata 1319 kali dalam setahun di dunia. Gempa berskala 2,5 atau kurang terjadi jutaan kali dan biasanya tidak dapat dirasakan oleh manusia. Pergerakan lempeng penyebab gempa bumi dan tsunami. Lapisan bumi terdiri dari inti, core, selubung, mantel, dan kerak adalah keras. Inti bumi tebalnya kira-kira 3.475 km. Selubung tebalnya kira-kira 2.870 km. Sedangkan bagian paling luar bumi yaitu kerak tebalnya 35 km. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yang bagian dalam yang padat dan bagian luar yang cair. Kerak bumi bagian terluar bumi mempunyai temperatur yang lebih dingin daripada bagian inti. Karena perbedaan temperatur inilah terjadi aliran konveksi di selubung bumi. Material yang panas naik menuju keluar dan material dingin turun menuju ke dalam. Ketika potongan-potongan atau lempengan kerak bumi tergerak oleh sistem roda berjalan ini, mereka bisa saling bertabrakan. Bagian terluar dari bumi ini bergerak, apalagi dengan adanya beberapa bencana yang sangatlah berkaitan dengan pergerakan ini seperti gempa bumi dan tsunami. Kerusakan akibat tsunami. Energi tsunami bisa mencapai 10% dari energi gempa pemicunya. Bisa dibayangkan, gempa dengan kekuatan mencapai 9 skala Richter akan menghasilkan energi yang setara dengan lebih dari 100.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima di Jepang. Bentuk pantai, bentuk dasar laut wilayah pantai, sudut kedatangan gelombang, dan bentuk depan gelombang tsunami yang datang ke pantai akan sangat berpengaruh terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Karena beberapa alasan ini, sebagian pantai akan dilanda tsunami dengan tingkat kerusakan dan ketinggian arus yang berbeda dibanding pantai yang lain. Meski letaknya tidak terlalu berjauhan, daerah teluk akan menderita tsunami lebih parah akibat konsentrasi energi. Saya Fikri Fauzian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan bencana alam. Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh sifat bencana. Tipe-tipe bahaya bencana pada setiap daerah berbeda-beda. Ada suatu daerah yang rentan terhadap banjir, ada suatu daerah yang rentan terhadap gempa bumi, ada suatu daerah yang rentan terhadap longsor dan lain-lain. Pemahaman bahaya-bahaya mencakup memahami tentang bagaimana bahaya-bahaya itu muncul, kemungkinan terjadi dan besarnya, mekanisme fisik dan kerusakan, elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan terhadap pengaruh-pengaruhnya, konsekuensi-konsekuensi kerusakan, dan usaha meringankan bahaya tsunami. Banyaknya korban jiwa karena tsunami disebabkan banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gempa dan tsunami, terbatasnya peralatan, peramalan, peringatan, dan masih banyak lagi. Untuk mengurangi bahaya bencana tsunami diperlukan perhatian khusus terhadap 3 hal, yaitu struktur pantai, penataan wilayah, dan sistem yang terpadu. Struktur pantai. Di daerah pantai di mana gempa bumi terjadi, sebaiknya dibangun struktur bangunan penahan ombak berupa dinding pantai, yang merupakan bangunan pertahanan terhadap tsunami. Penataan wilayah. Korban terbanyak bencana tsunami adalah perkampungan padat di samping daerah wisata pantai.
Cara paling efektif mengurangi korban bahaya tsunami adalah dengan memindahkan wilayah pemukiman pantai ke daerah bebas tsunami.